أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hazrat Umar berasal dari kabilah Banu Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ayahanda beliau bernama Khattab bin Nufail. Menurut satu riwayat, ibunda beliau bernama Hantimah binti Hashim. Dan dengan demikian, ibunda beliau adalah sepupu dari Abu Jahal. Menurut riwayat lain, ibu beliau bernama Hantimah binti Hisham. Dan dengan demikian, ibu beliau adalah saudara perempuan dari Abu Jahal. Namun riwayat tentang saudara perempuan ini tidak banyak diterima. Abu Umar berkata, yang mengatakan bahwa ia adalah saudara perempuan Abu Jahal, ia telah salah, karena jika memang demikian, maka ia akan menjadi saudara perempuan Abu Jahal dan Haris, sementara pada hakikatnya hal ini tidak begitu. Ia, yakni ibu Hazrat Umar, adalah sepupu keduanya, dan ayahnya bernama Hashim. Terkait tanggal kelahiran Hazrat Umar, terdapat beberapa riwayat yang saling berbeda dalam menjelaskan tanggal kelahiran Hazrat Umar. Satu pendapat menyatakan bahwa Hazrat Umar lahir 4 tahun sebelum terjadi Perang Fujar. Sementara di tempat lain tertera bahwa beliau lahir 4 tahun setelah Perang Fujar besar. Ini dinamakan Perang Fujar karena terjadi di bulan-bulan yang diharamkan berperang. Sehingga adalah perkara tercela atau fujur. Peperangan ini terjadi 4 kali. Perang yang keempat, selain disebut Al-Fujarul A'zam, yaitu Perang Fujar Besar, disebut juga Al-Fujarul A'zamul Akhir, yaitu Perang Fujar Besar terakhir. Peperangan ini terjadi antara Quraisy, Banu Kinanah, dan Hawazin. Di satu pendapat lain, tertera bahwa Hazrat Umar lahir 13 tahun setelah tahun Fil, atau tahun gajah. Tahun gajah terjadi pada 570 Masehi, dengan 13 tahun setelahnya. Maka kelahiran Hazrat Umar adalah tahun 583. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa Hazrat Umar menerima Islam di tahun 6 kenabian, dan saat itu usia beliau 26 tahun. Menurut penanggalan Masehi, tahun 6 kenabian adalah 616 Masehi. Jika saat itu usia Hazrat Umar 26 tahun, maka tahun kelahiran beliau adalah 590. Pendapat keempat menyebutkan bahwa Hazrat Umar lahir ketika Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 21 tahun. Walhasil, ada beberapa pendapat. Dan usia beliau tatkala memeluk Islam adalah antara 21 dan 26 tahun.
Hazrat Umar dijuluki Abu Hafs. Hazrat Ibnu Abbas menyatakan, di hari perang Badar, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Aku mengetahui bahwa Banu Hashim dan beberapa orang lain datang kemari bersama Quraisy karena terpaksa. Dan mereka tidak ingin berperang melawan kita sebenarnya. Oleh karena itu, jika di antara Anda sekalian ada yang bertemu dengan orang dari Banu Hashim, maka janganlah bunuh orang itu. Jika ada yang bertemu dengan Abul Jantari, jangan bunuh ia. Jika ada yang bertemu Abbas bin Abdul Muttalib, yang adalah paman Rasulullah, jangan bunuh ia, karena mereka secara terpaksa datang kemari bersama Quraisy." Hadrat Ibnu Abbas menjelaskan, Hadrat Abu Huzaifah bin Utbah berkata, "Kita akan membunuh ayah, anak, saudara, dan kerabat kita. Lalu mengapa tidak dengan Abbas? Demi Allah, jika aku bertemu dengannya, yakni Abbas, pasti akan kubunuh ia dengan pedangku." Perawi berkata, kabar ini pun sampai pada Rasulullah, dan beliau bersabda kepada Hadrat Umar bin Khattab, "Wahai Abu Hafs," Hadrat Umar berkata, "Demi Allah, ini adalah hari pertama Rasulullah menyeruku dengan sebutan Abu Hafs." Rasulullah bersabda, "Apakah pedang akan dilayangkan pada wajah paman Rasulullah?" Hadrat Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal orang yang mengatakan ini. Demi Allah, dia, yakni Abu Huzaifah, telah memperlihatkan kemunafikan." Setelah peristiwa ini, Hadrat Abu Huzaifah kerap berkata, "Karena ucapan yang telah saya katakan itu, saya terus gelisah dan takut karenanya, kecuali melalui kesyahidan yang akan menjadi penebus hal ini." Maka dari itu Hadrat Abu Huzaifah pun syahid pada perang Yamamah. Hadrat Aisyah menyatakan, Rasulullah menganugerahkan Hadrat Umar dengan sebutan Faruq. Mengenai bagaimana latar belakang sebutan ini, Hadrat Ibnu Abbas menjelaskan, "Saya bertanya kepada Hadrat Umar, bagaimanakah sebutan Anda, yaitu Faruq, diberikan?" Beliau bersabda, "Hadrat Hamzah telah menerima Islam 3 hari sebelum saya. Saya kebetulan tengah menuju Masjidil Haram, dan saat itu Abu Jahal dengan cepat pergi mendekati Rasulullah, seraya melontarkan caci makian. Lalu beliau menyebutkan semua hal tentang apa yang selanjutnya dilakukan oleh Hadrat Hamzah. Yaitu ketika Hadrat Hamzah mengetahuinya, maka beliau pun menuju Ka'bah seraya membawa busur panah dan mendatangi kelompok di mana Abu Jahal duduk berkumpul dan berdiri di hadapan mereka seraya memegang busur panah beliau dan memandangnya dengan pandangan tajam. Abu Jahal pun menyadari kemarahan beliau dan berkata, "Wahai Abu Ammarah," panggilan Hadrat Hamzah, "apa yang telah terjadi?" Mendengar itu, lantas Hadrat Hamzah mengangkat dan memukulkan busur panah pada wajah Abu Jahal sehingga robeklah pipinya dan darah pun mengalir darinya. Karena takut akan kemarahan mereka, para Quraisy pun segera melerai mereka berdua. Lalu beliau, yaitu Hadrat Umar, berkata, setelah menyebutkan peristiwa ini di mana beliau tidak melihatnya, 3 hari setelah peristiwa ini, saya pergi keluar, dan di jalan saya bertemu dengan seseorang dari Banu Makhzum. Saya bertanya kepadanya, "Apakah Anda telah meninggalkan agama nenek moyang Anda sendiri dan memilih agama Muhammad?" Ia berkata, "Jika memang benar, maka apakah yang menjadi perkara besar? Dia pun telah melakukannya, yaitu orang-orang yang lebih dekat dengan engkau daripada saya." Yaitu Hadrat Umar bertanya, "Siapa dia?" Ia menjawab, "Adik perempuan engkau dan suaminya." Setelah mendengar ini, dan ketika saya mendatangi rumah adik perempuan saya mendapati pintu rumahnya terkunci, dan dari dalam terdengar suara tengah membaca sesuatu. Pintu pun dibukakan untuk saya, lalu saya masuk ke dalam dan lantas bertanya kepada mereka, "Apa yang telah saya dengar dari kalian ini?" Mereka menjawab, "Apa yang telah Anda dengar?" Di tengah pembicaraan, saya pun menjadi marah. Lalu saya memegang kepala suami adik saya dan memukulnya hingga ia pun berlumuran darah. Lalu adik perempuan saya berdiri dan memegang kepala saya seraya berkata, "Ini berlawanan dengan keinginan engkau."
yakni kami telah memeluk Islam, berlawanan dengan keinginan engkau. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa adik perempuan beliau pun terluka. Hadrat Umar berkata, ketika saya melihat darah mengalir di wajah adik perempuan saya, kemungkinan adik perempuan beliau terluka, saat itu saya pun tertunduk malu, lalu saya duduk dan berkata, perlihatkan kepada saya kitab itu. Adik perempuan saya berkata, hanya orang yang suci saja yang dapat memegangnya. Jika engkau berkata benar, maka pergilah untuk mandi terlebih dahulu. Maka Hadrat Umar pun mandi dan datang kembali lalu duduk. Mereka pun mengeluarkan lembaran itu untuk beliau. Di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya berkata, kata ini sungguh indah dan suci. Lafaz setelahnya adalah Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, yaitu dari ayat ini hingga Lahul Asma'ul Husna. Surat Taha ayat kedua sampai 9. Beliau bersabda, di dalam kalbu saya telah lahir keagungan akan kalam tersebut. Saya berkata, Quraisy akan lari darinya. Saya telah menerima Islam. Lalu saya bertanya, di manakah Rasulullah saat ini? Adik perempuan saya berkata, beliau ada di Darul Arqam. Saya pergi ke sana dan mengetuk pintu Darul Arqam. Di sana telah berkumpul para sahabat. Hadrat Hamzah berkata kepada mereka, apa yang terjadi dengan kalian? Mereka menjawab, ia adalah Umar. Hadrat Hamzah berkata, bukalah pintunya. Sekalipun yang berdiri di luar pintu itu adalah Umar. Jika ia datang dengan niat baik, kita akan menerimanya. Namun jika ia datang dengan niatan buruk, maka kita akan membunuhnya. Percakapan ini pun telah didengar juga oleh Rasulullah. Rasulullah datang keluar. Lantas Hadrat Umar melafalkan kalimat syahadat. Seketika seluruh sahabat yang ada di dalam rumah itu dengan suara lantang menyebut Allahu Akbar. Sehingga penduduk Mekah pun mendengarnya. Saya bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Yaitu Hadrat Umar bertanya kepada Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Rasulullah menjawab, kenapa tidak? Saya berkata, lalu mengapa kita sembunyi-sembunyi? Kenapa lantas kita menyembunyikan agama kita? Setelah itu, kami pun berjalan keluar dari dalam dua saf. Di saf pertama ada saya, dan di saf kedua ada Hadrat Hamzah. Hingga kami pun masuk ke dalam Masjidil Haram. Saat itu orang-orang Quraisy pun melihat saya dan Hamzah, dan mereka tampak sangat sedih dan berduka. Kesedihan yang tak pernah sebelumnya mereka rasakan. Maka hari itu pun Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam menamaiku dengan Faruq, karena dengannya Islam meraih kekuatan dan menjadi kentara perbedaan antara hak dan batil. Diriwayatkan oleh Ayyub bin Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah Ta'ala telah menegakkan kebenaran pada lidah dan kalbu Umar, dan ia adalah Faruq, karena Allah Ta'ala melaluinya telah memperbedakan antara hak dan batil. Hadrat Umar berpostur tubuh tinggi dan berperawakan kekar, tidak ada rambut di kepala depan beliau, warna kulit beliau kemerahan dan janggut beliau lebat, serta ada kemerahan di ujung janggut beliau, dan pipi beliau tirus. Di masa jahiliyah, terkait kegiatan Hadrat Umar dulu, disebutkan bahwa menunggang kuda dan bertarung atau bergulat adalah kegemaran beliau. Pada perayaan Ukaz, pada umumnya Hadrat Umar lah yang memenangkan perlombaan gulat setiap tahun. Di usia muda, sesuai adat istiadat Arab, beliau pun menggembalakan unta ayahnya. Sebelum datangnya Islam, baca tulis belumlah lumrah di Arab. Ketika Rasulullah diutus, saat itu di kabilah Quraisy hanya ada 17 orang yang dapat baca tulis. Hadrat Umar di masa itu telah menguasai baca tulis. Hadrat Umar termasuk di antara para pembesar Quraisy. Sebelum Islam, tugas atau duta diembankan kepada beliau.
dan merupakan peraturan Quraisy bahwa tatkala di antara mereka atau antara mereka dengan kaum luar terjadi suatu pertempuran, maka mereka kerap mengutus Hadrat Umar sebagai perwakilan, sebagai duta. Ketika beberapa orang Islam berhijrah ke Habsyah, saat itu meskipun Hadrat Umar mengetahuinya dan menyaksikan mereka tengah berhijrah, beliau pun belum memeluk Islam dan memiliki tabiat yang masih keras. Namun tanggapan dari Hadrat Umar sangatlah mengharukan. Mengenai ini, Hadrat Ummi Abdullah binti Abu Hashmah menjelaskan, demi Allah, tatkala kami hendak berangkat ke tanah Habsyah, dan saat itu suami saya Amir bin Rabi'ah tengah pergi untuk suatu pekerjaan, maka waktu itu Hadrat Umar bin Khattab pun datang dan berdiri di dekatku. Saat itu beliau masih ada dalam kemusyrikan, dan kami terpaksa harus menanggung penghinaan-penghinaan dan kesulitan-kesulitan darinya. Ia menjelaskan, beliau berkata kepadaku, wahai Ummi Abdullah, tampaknya Anda berkeinginan pergi ke suatu tempat. Saya menjawab, ya demi Allah, pasti kami akan keluar dari tanah Allah dan pergi ke suatu tempat. Kemana kami pergi? Bumi Allah sangatlah luas. Anda sekalian telah sangat melukai kami, dan kami telah tertimpa banyak penganiayaan. Hingga akhirnya sekarang Allah Ta'ala telah membukakan bagi kami jalan keselamatan. Ummu Abdullah menjelaskan, maka saat itu beliau lantas berkata, yakni Hadrat Umar berkata, Allah bersama kalian. Ummu Abdullah berkata, keharuan yang tampak saat itu dalam diri Hadrat Umar belum pernah saya melihat sebelumnya. Setelah itu pun beliau pergi. Menurut saya, kepergian kami telah membuat diri Hadrat Umar sangat bersedih. Ummu Abdullah berkata, ketika Amir bin Rabi'ah kembali dari pekerjaannya, maka saya berkata kepada suami saya, wahai Abdullah, andaikan saja engkau melihat bagaimana keadaan Umar, yaitu kesedihan dan keharuan yang ia perlihatkan untuk kita. Amir bin Rabi'ah berkata, apakah engkau melihat adanya harapan akan dirinya memeluk Islam? Yaitu beliau terpengaruh akan peristiwa ini dan beliau mungkin akan memeluk Islam? Saya menjawab, ya. Lantas ia, yakni Amir bin Rabi'ah berkata, ia tidak akan memeluk Islam. Orang yang telah engkau lihat itu, ia tidak akan memeluk Islam selama keledai Khattab pun tidak kunjung memeluk Islam. Ummu Abdullah berkata, melihat bagaimana kekerasan dan tekanan yang diberikan Hadrat Umar terhadap Islam, karena itulah suami saya pun menjadi putus asa akannya dan mengatakan hal tersebut, yaitu saat itu beliau adalah musuh yang sedemikian keras terhadap Islam, sehingga bagaimana bisa beliau akan menerima Islam. Mengenai peristiwa ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu pun telah menjelaskan dengan cara beliau. Hadrat Umar dahulu sangat memusuhi Islam. Beliau bersabda, namun di dalam diri beliau pun terkandung daya kerohanian, yakni meskipun beliau berwatak sangat keras, senantiasa menimpakan kesulitan kepada Rasulullah dan para sahabat beliau, namun di dalam jiwa beliau pun ada gejolak kepiluan. Maka dari itu, ketika berlangsung hijrah pertama ke Habsyah, maka saat itu umat Islam bersiap berangkat sebelum salat subuh supaya kaum musyrik tidak menahan mereka dan mereka tidak tertimpa kesulitan. Kebiasaan di Mekah saat itu adalah beberapa pemimpin Mekah berkeliling kota di malam hari untuk supaya tidak ada pencurian dan lain sebagainya. Mereka kerap memeriksa lorong-lorong kota. Sesuai aturan ini, Hadrat Umar pun saat itu berkeliling di waktu malam, dan beliau melihat bahwa di suatu rumah, semua barang-barang rumah itu telah disatukan dan terikat. Lalu Hadrat Umar mendekatinya. Seorang sahabat perempuan berdiri di dekat barang tersebut. Mungkin suami wanita itu memiliki hubungan keluarga dengan Hadrat Umar. Oleh karena itu, beliau berkata kepada sahabat wanita itu, Ibu, apa yang tengah terjadi ini? Saya tampaknya melihat bahwa engkau hendak melakukan perjalanan yang sangat jauh. Saat itu sahabat perempuan itu tidak ada di tempat. Jika ia ada di sana, maka mungkin saja dikarenakan permusuhan dan perseteruan kaum musyrik Mekah. Setelah mendengar ucapan Hadrat Umar tersebut, ia pun akan menjawab dengan berbagai alasan, yaitu pergi atau tidak pergi, perjalanan singkat atau berkunjung ke suatu tempat yang dekat misalnya.
Namun Hazrat Muslim Maud bersabda bahwa dalam naluri perempuan tidak ada hal demikian. Tidak terfikir oleh perempuan itu untuk mengatakan demikian. Atau jika ada, maka ia tetap mengatakan kebenaran. Lalu sahabiah itu berkata, Umar, kami akan meninggalkan Mekah. Umar berkata, engkau akan meninggalkan Mekah? Sahabiah itu menjawab, ya, kami akan meninggalkan Mekah. Hazrat Umar bertanya, mengapa engkau meninggalkan Mekah? Sahabiah itu menjawab, Umar, engkau dan saudara engkau tidak menyukai kami tinggal di sini, dan kami tidak menemukan kebebasan untuk beribadah pada Tuhan yang Maha Esa di sini. Oleh karena itulah, kami meninggalkan kampung halaman kami dan pergi ke negeri lain. Di sini, meskipun Hazrat Umar adalah musuh Islam yang keras, meskipun saat itu beliau senantiasa bersedia untuk membunuh umat Islam, namun di kegelapan malam itu, setelah mendengar jawaban sahabiah itu, bahwa mereka akan meninggalkan kampung halamannya ini karena Hazrat Umar dan saudara beliau tidak menyukai tinggalnya umat Islam di sini, dan mereka tidak menemukan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa di sini. Maka Hazrat Umar saat itu pun malu dan memalingkan muka saat mendengarnya. Lalu berkata seraya menyebut nama sahabiah itu, baiklah, pergilah, semoga Tuhan menjaga kalian. Nampaknya Hazrat Umar mengalami rasa haru yang sedemikian rupa, sehingga beliau merasa jika beliau tidak memalingkan wajah ke arah lain, maka beliau bisa menangis. Tidak lama kemudian suami dari sahabiah, yakni sahabat wanita itu datang. Suami beliau beranggapan bahwa Umar adalah musuh keras Islam. Ketika melihat Hazrat Umar berdiri di sana, suaminya mengira bahwa Hazrat Umar akan menghalangi perjalanan hingga hijrah mereka. Sang suami bertanya kepada istrinya, bagaimana Umar bisa datang kemari? Istrinya menjawab, ia datang begitu saja dan bertanya, mau pergi kemana kamu? Sang suami berkata, jangan-jangan ia mau berniat jahat dengan kita. Hazrat Umar pergi dari sana beberapa saat sebelum datangnya suaminya. Istrinya berkata, wahai anak pamanku, wanita Arab pada umumnya biasa menyebut suaminya dengan sebutan anak paman. Kamu khawatir, jangan-jangan Umar akan bersikap jahat dengan kita. Namun saya mengira bahwa suatu saat ia bisa saja masuk Islam. Karena ketika saya katakan padanya bahwa kami akan pergi meninggalkan Makkah, karena kamu dan saudara kamu tidak membiarkan kami beribadah dengan bebas kepada Tuhan yang Maha Esa. Mendengar itu, Umar memalingkan wajahnya dan berkata, baik, pergilah, semoga Tuhan melindungi kalian. Ketika mengucapkan itu, nampak keharuan pada suara Umar dan saya mengira matanya berkaca-kaca. Karena itu, saya mengira bahwa suatu saat Umar akan baiat masuk Islam. Hadrat Rasulullah juga banyak berdoa untuk baiatnya Hadrat Umar. Berkenaan dengan itu terdapat dalam riwayat, Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma a'izzal islama bi'ahabi hadhaini ar-rajulain ilaika bi'abi jahlin atau bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, berikanlah kehormatan kepada Islam dengan perantaraan orang yang lebih engkau cintai di antara dua orang ini, yakni Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ibnu Umar berkata, di antara kedua orang itu, Hadrat Umar lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ayyididdina bi Umar bin Al-Khattab. Ya Tuhan, bantulah agama ini dengan perantaraan Umar bin Khattab. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Rasulullah pernah bersabda, Allahumma a'izzal islama bi Umar ibn al-Khattab khas. Ya Allah, berikanlah kehormatan kepada Islam dengan perantaraan Umar bin Khattab khususnya. Sehari sebelum baiatnya Hadrat Umar, Rasulullah SAW berdoa demikian, Allahumma ayyidil Islam bi ahabir rajulaini ilaika Umar ibn al-Khattab wa Amru ibn al-Hisham. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada Islam dengan perantaraan orang yang lebih engkau cintai di antara dua orang ini, yakni dengan Umar bin Khattab atau Amru bin Hisham. Setelah Hadrat Umar baiat masuk Islam,
Hadrat Jibril turun dan bersabda, "Wahai Muhammad, dengan baiatnya Umar, penduduk langit begitu bahagia." Tabaqatul Kubra. Berkenaan dengan baiatnya Hadrat Umar, lebih lanjut diriwayatkan bahwa Hadrat Umar bin Khattab baiat pada Zulhijjah 6 Nabawi. Berkenaan dengan penyebab baiatnya beliau terdapat beberapa riwayat dalam kitab hadis dan sirat. Satu riwayat diantaranya dalam Siratul Halbiyah bahwa suatu ketika Abu Jahal berkata kepada orang-orang, "Wahai bangsa Quraisy, Muhammad sallallahu alaihi wasallam melontarkan caci makian pada sembahanmu dan menyebut kalian bodoh. Ia juga mengatakan bahwa sembahan kalian akan menjadi bahan bakar neraka. Untuk itu, aku umumkan bahwa barang siapa ada yang bisa membunuh Muhammad, aku akan berikan ia hadiah 100 unta, merah, hitam, dan 1000 uqiyah perak. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham, yakni sekitar 126 gram. Dan sebagian berpendapat lebih banyak lagi dari itu. Intinya, itu adalah hadiah yang dijanjikan, di mana hadiah itu bernilai uang yang sangat besar. Adapun dalam riwayat lainnya disebutkan, diumumkan, barang siapa yang dapat membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan hadiah sekian uqiyah emas, perak, wangi-wangian, pakaian, dan masih banyak lagi barang-barang lainnya. Mendengar pengumuman itu, Hadrat Umar berkata, "Akulah yang berhak untuk mendapatkan hadiah itu." Orang-orang berkata, "Tidak diragukan lagi, hadiah ini akan menjadi milikmu, Umar." Setelah itu, Hadrat Umar membuat perjanjian resmi dengan mereka perihal itu. Hadrat Umar menuturkan, "Setelah itu, saya membawa pedang dan menggantungkannya di pundak untuk mencari Rasulullah. Di perjalanan, ada anak sapi yang sedang disembelih dan Hadrat Umar mendengar suara keluar dari perut hewan itu yang mengatakan, 'Wahai keluarga Dharih.' Dharih adalah nama anak sapi yang tengah disembelih itu, yakni seorang penyeru tengah menyeru, dan itu terdengar dengan suara yang jelas. Suara itu menyeru untuk memberikan kesaksian bahwa tidak ada sembahan lain selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah." Hadrat Umar berkata, "Saya berkata pada diri sendiri bahwa suara ini mengindikasikan pada diri saya. Jika riwayat Siratul Halbiyah ini sahih, nampaknya itu merupakan pandangan kasyaf yang beliau lihat pada saat itu yang munculnya suara dari suatu tempat." Riwayat ketiga perihal baiatnya Hadrat Umar. Hadrat Umar meriwayatkan, suatu hari saya tiba di haram dengan niat untuk melakukan tawaf. Pada saat itu Rasulullah sedang berdiri salat di sana. Ketika salat, beliau biasa menghadap ke arah negeri Syam, yaitu ke arah kubah batu di Baitul Maqdis. Beliau berdiri sedemikian rupa sehingga kiblat akan berada di antara beliau dan arah Syam. Dengan demikian, Rasulullah berdiri di antara Hajar Aswad dan Rukun Al-Yamani, yaitu sudut Yaman. Rukun Al-Yamani adalah sudut tenggara Ka'bah dan mengarah ke Yaman, dan tanpa berdiri sana, seseorang tidak dapat menghadapi Baitul Maqdis. Hadrat Umar berkata, "Alhasil, ketika saya melihat Hadrat Rasulullah, saya berpikir, malam ini saya mendengarkan ucapan Muhammad SAW, apa yang dikatakannya. Saya berpikir, jika saya pergi ke dekatnya untuk mendengarkan apa yang diucapkan beliau, maka saya akan membuat beliau siaga. Untuk itu, saya muncul dari arah Hajar Aswad dan berada di balik kain Ka'bah dan mulai berjalan pelan-pelan. Rasulullah tetap larut dalam ibadah salat. Rasulullah menilawatkan surah Ar-Rahman, hingga saya berada benar-benar di hadapan Rasulullah. Tidak ada yang menghalangi antara saya dengan Rasulullah selain kain Ka'bah. Hati saya meleleh seketika mendengar lantunan ayat Al-Quran Karim
dan mulai menangis saat itu. Islam telah merasuk ke dalam hati saya. Saya telah berdiri di tempat yang sama hingga Rasulullah menyelesaikan salatnya lalu pergi dari sana. Saya mulai berjalan mengikuti beliau. Rasulullah dapat mendengar suara langkah kaki saya dan mengenali saya. Rasulullah beranggapan bahwa saya membuntuti untuk melukai beliau. Rasulullah memarahi saya dan bersabda, "Wahai Ibnu Khattab, untuk tujuan apa kamu datang malam-malam begini?" Saya berkata, "Saya datang untuk beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan apa yang datang dari Allah Ta'ala." Riwayat keempat, diriwayatkan, Hadrat Umar menuturkan, suatu malam adik perempuan saya menderita sakit dalam proses melahirkan. Lalu saya keluar rumah untuk berdoa. Dan saya membungkus diri dengan kain pardah Ka'bah. Saat itu datanglah Hadrat Rasulullah SAW, lalu mendirikan salat di dekat Hajar Aswad, sebanyak yang dikehendaki Allah. Kemudian beliau pergi. Saat itu saya mendengar ucapan yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Untuk itu, ketika Rasulullah meninggalkan tempat itu, saya mengikuti di belakang beliau. Rasulullah bertanya, "Siapa di sana?" Saya menjawab, "Saya Umar." Rasul bersabda, "Wahai Umar, kamu tidak melepaskan saya, baik siang maupun malam." Mendengar itu, saya khawatir, jangan sampai Rasulullah mendoakan buruk bagi saya. Untuk itu, saya segera mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." yakni aku memberikan kesaksian bahwa tidak ada sembahan lain selain Allah dan sesungguhnya Anda adalah Rasul Allah. Rasul bersabda kepada saya, "Wahai Umar, apakah kamu ingin menyembunyikan keislamanmu?" Saya berkata, "Tidak. Aku bersumpah demi Zat yang telah mengutus Anda dengan agama yang benar. Saya akan mengumumkan keislaman saya sebagaimana saya dulu mengumumkan kemusyrikan saya." Mendengar itu, Rasulullah menyampaikan puji sanjung ke hadirat Allah Ta'ala dan bersabda, "Wahai Umar, semoga Allah Ta'ala meneguhkan kamu di atas hidayah." Setelah itu, Rasul mengusapkan tangan di dada saya dan berdoa untuk keteguhan saya. Setelah itu, saya meninggalkan beliau dan beliau pulang ke rumah. Berkenaan dengan riwayat baiat beliau yang kelima, merupakan riwayat yang masyhur dan sebelum ini pun pernah saya sampaikan secara singkat. Hadrat Anas meriwayatkan, suatu hari Hadrat Umar pergi dengan membawa pedang. Di jalan berjumpa dengan seseorang dari Banu Zuhrah. Ia bertanya kepada beliau, "Umar, mau pergi ke mana?" Umar menjawab, "Saya mau membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nauzubillah. Orang itu berkata, "Apakah setelah membunuh Muhammad kamu akan selamat dari Banu Hashim dan Banu Zuhrah?" Hadrat Umar berkata, "Saya rasa kamu sudah menjadi sobi." Orang itu berkata, "Maukah aku beritahukan padamu kabar yang lebih mengagetkan dari itu? Kamu mengatakan padamu bahwa aku telah menjadi pengikut Sabi. Baiklah, aku beritahukan kabar yang lebih besar dari itu, bahwa saudarimu dan adik iparmu telah menjadi Sabi dan telah berpaling dari agama yang kamu anut." Mendengar itu, Hadrat Umar langsung melaknat keduanya, lalu pergi menuju rumah saudarinya. Pada saat itu, seorang sahabat muhajirin bernama Hadrat Khabbab tengah berada di rumah adik beliau. Berkenaan dengan Hadrat Khabbab pun telah saya sampaikan riwayat beliau sebelum ini. Seketika mendengar suara Hadrat Umar, Hadrat Khabbab bersembunyi. Hadrat Umar masuk ke rumah dan berkata, "Apa yang kamu baca? Suara bacaan apa yang saya dengar dari kalian?" Saat itu mereka tengah menilawatkan surah Thaha. Mereka menjawab, "Tidak ada hal lain yang kami lakukan tadi selain satu hal." Hadrat Umar berkata, "Saya dengar kalian telah berpaling dari agama kalian." Adik ipar beliau berkata, "Wahai Umar, pernahkah kamu merenungkan bahwa kebenaran ada juga dalam agama lain selain agamamu? Jika kamu ingin mencari kebenaran, pernahkah kamu merenungkan barangkali pada agama lain terdapat kebenaran juga?" Mendengar itu, Hadrat Umar memegang adik iparnya, lalu menganiayanya. Melihat itu, Fatimah berusaha menyelamatkan suaminya. Hadrat Umar pun mengangkat tangan pada adiknya, sehingga wajahnya terluka. Adik beliau berkata, "Jika kebenaran terdapat juga pada agama lain selain agamamu, maka berilah kesaksian bahwa tidak ada sembahan lain selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah."
Setelah Hadrat Umar menurun emosinya, berkata, "Berikanlah kitab yang ada pada kalian itu untuk aku baca." Hadrat Umar tahu baca tulis. Saudari beliau berkata, "Kamu dalam keadaan tidak suci, dan tidak ada yang dapat menyentuh kitab ini dalam kondisi tidak bersih. Untuk itu, berbasuhlah atau berwudu terlebih dahulu." Lalu Hadrat Umar bangkit dan berwudu. Kemudian beliau mengambil kitabnya dan membacanya, yakni surat Toha. Ketika sampai pada ayat, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sesungguhnya, aku Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku semata dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Setelah membaca ayat ini, Hadrat Umar berkata, "Beritahu aku, di mana Rasulullah berada?" Mendengar itu, Hadrat Khabbab juga keluar dari persembunyiannya dan berkata, "Wahai Umar, kabar suka bagimu. Saya harap doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah untukmu pada Kamis malam terkabul." Rasulullah berdoa, "Allahumma a'izzal Islama bi Umar ibn al-Khattab wa bi Amru bin Hisham." Ya Allah, berikanlah kehormatan kepada Islam dengan perantaraan Umar bin Khattab dan Amru bin Hisham. Pada saat itu Rasulullah berada di rumah yang berada di dasar Bukit Safa. Kemudian Hadrat Umar pergi hingga sampai di rumah yang di Darul Arqam. Ketika itu Hadrat Hamzah, Hadrat Talha, dan para sahabat Rasul lainnya berada di balik pintu. Hadrat Hamzah melihat para sahabat lain ketakutan dengan Hadrat Umar. Hadrat Hamzah berkata, "Oh, rupanya Umar yang datang. Jika Allah membawanya dengan kebaikan, maka ia akan baiat masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Namun jika membawa niatan lain, maka akan mudah bagi kita untuk membunuhnya." Saat itu Rasulullah berada dalam rumah tersebut dan tengah menerima wahyu. Rasulullah pun keluar ruangan dan menghampiri Umar, lalu menyentuh dadanya. Beliau bersabda, "Wahai Umar, apakah kamu tidak akan tobat hingga Allah menurunkan azab yang menghinakan dan menyakitkan padamu, seperti yang telah diturunkan kepada Walid bin Mughirah?" Lalu beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Berikanlah kehormatan kepada agama ini dengan perantaraan Umar bin Khattab." Setelah itu, Hadrat Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa Anda adalah Rasul Allah, dan aku telah menerima Islam." Lalu berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sampaikanlah tabligh Islam secara terbuka." Ma'mar dan Zuhri meriwayatkan, Hadrat Umar baiat masuk Islam setelah Rasulullah memasuki Darul Arqam, dan beliau baiat pada urutan ke-40 atau lebih dari itu. Darul Arqam adalah rumah atau markaz milik seorang muslim bernama Marqam bin Arqam. Terletak tidak jauh di luar Mekah. Di tempat tersebut, umat muslim biasa mengadakan pertemuan dan merupakan markaz untuk mendalami ilmu agama, beribadah, dan lain-lain. Karena popularitasnya, sehingga dikenal dengan sebutan Darul Islam dan berfungsi sebagai markaz di Mekah selama 3 tahun. Umat muslim biasa beribadah secara sembunyi-sembunyi di dalamnya. Rasulullah biasa mengadakan acara-acara di dalamnya. Pasca baiatnya Hadrat Umar, maka umat Islam mulai menampilkan diri secara terbuka. Dalam riwayat dikatakan bahwa Hadrat Umar adalah orang yang terakhir baiat di markaz tersebut. Dengan baiatnya Hadrat Umar, umat Islam mendapatkan banyak kekuatan. Setelah itu, keluar dari Darul Arqam dan tabligh secara terbuka. Berkenaan dengan baiatnya Hadrat Umar, diriwayatkan juga pada tempat lain dengan sedikit perbedaan. Pada riwayat sebelumnya disebutkan ayat-ayat permulaan surat Toha, sedangkan pada tempat lain diriwayatkan bahwa yang dimaksud adalah permulaan ayat surah Al-Hadid yang ditilawatkan oleh Hadrat Umar di rumah adik beliau. Riwayat ke-6 berkenaan dengan baiatnya Hadrat Umar. Hadrat Umar meriwayatkan, "Sehari sebelum baiat, saya pergi untuk mencari Rasulullah. Saya melihat Rasulullah sudah tiba di masjid sebelum saya sampai. Saya berdiri di belakang beliau. Rasulullah menilawatkan surah Al-Haqqah. Saya merasa takjub dengan struktur Al-Quran. Saya berkata, demi Tuhan, ia adalah penyair, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy." Hadrat Umar berkata, ketika saya berpikir seperti itu, Rasulullah menilawatkan ayat berikut,
Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun wa ma huwa biqawli sya'ir. Qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya Al-Quran itu firman yang disampaikan seorang Rasul mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali apa yang kamu imani, dan ini bukanlah perkataan ahli nujum, sedikit sekali kamu mengambil nasihat. Hadrat Umar berkata, saya katakan bahwa ini adalah ahli nujum, penyihir. Lalu Rasulullah membaca, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilu mir rabbil alamin, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Artinya, dan ini bukanlah perkataan ahli nujum. Sedikit sekali kamu mengambil nasihat. Ini adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam, dan sekiranya ia mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya kami akan menangkapnya dengan tangan kanan, kemudian tentulah kami memotong urat nadinya, maka tidak ada seorang pun di antaramu dapat mencegah darinya. Hadrat Umar mengatakan, sejak saat itu Islam terpatri dalam hati saya. Terdapat riwayat ketujuh, yakni riwayat Bukhari. Hadrat Abdullah bin Umar meriwayatkan, kapanpun saya mendengar Hadrat Umar mengatakan ini dan itu, perihal sesuatu, seperti apa yang beliau anggap. Suatu hari, Hadrat Umar tengah duduk. Tiba-tiba, seorang berparas tampan berlalu di dekat beliau. Hadrat Umar bersabda, mungkin anggapan saya keliru. Nampaknya orang ini tetap teguh pada agamanya dan masa jahiliyah atau pendeta bagi kaumnya. Tolong bawa orang itu kepada saya. Lalu dipanggillah orang itu menemui beliau. Hadrat Umar mengatakan hal yang sama kepada orang itu. Orang itu berkata, seperti halnya hari ini, saya tidak pernah melihat seorang muslim disambut seperti ini. Orang tersebut di kemudian hari baiat masuk Islam. Hadrat Umar bersabda, aku bersumpah, kamu harus memberitahukan kepada saya. Ia berkata, aku adalah seorang peramal pada masa jahiliyah. Kemudian Hadrat Umar berkata, katakan padaku hal yang paling menakjubkan yang dikatakan jin perempuanmu kepadamu. Mereka adalah peramal dan penyihir, lalu beliau bertanya tentang hal aneh, apa yang jin ceritakan padanya. Orang itu berkata, suatu hari ketika aku berada di pasar, ia datang kepadaku dan merasa ketakutan. Jin perempuan itu berkata, apakah kamu tidak melihat jin-jin, kecemasan, keheranan mereka telah ditinggalkan untuk saat ini. Yang mereka lakukan adalah mengikuti unta dan pelana mereka. Hadrat Umar berkata, kamu berkata benar, dan kemudian menambahkan, suatu hari ketika aku sedang tidur di dekat berhala mereka, seorang pria datang dengan seekor anak sapi dan menyembelihnya sebagai persembahan kepada berhala. Seseorang menjerit yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dia berseru, wahai musuh yang melampaui batas, masalah keberhasilan atau pendekatan. Seorang pria fasih menyatakan, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah mendengar ini, orang-orang melarikan diri, tetapi saya, yaitu Hadrat Umar, berkata, aku tidak akan lari sampai aku tahu siapa di balik ini. Kemudian teriakan muncul lagi, wahai musuh yang melampaui batas, masalah keberhasilan atau pendekatan. Seorang pria fasih menyatakan, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Saya kemudian pergi dan beberapa hari kemudian dikatakan, seorang nabi telah muncul. Dalam beberapa versi Bukhari, bukannya tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Kata-katanya adalah, la ilaha illa anta. Tidak ada yang layak disembah kecuali engkau. Berkenaan dengan baiatnya Hadrat Umar, dijumpai beragam riwayat dalam buku Tarikh dan Sirat. Di antara riwayat-riwayat tersebut yang paling populer dan terdapat dalam berbagai kebanyakan buku adalah riwayat yang di dalamnya dikisahkan bahwa Hadrat Umar berangkat dengan membawa pedang untuk membunuh Rasulullah, na'udzubillah. Di jalan, seseorang mengatakan kepada beliau, lebih baik kamu terlebih dahulu mencari tahu perihal saudarimu dan keluargamu. Lalu beliau pergi ke rumah adiknya.
Riwayat inilah yang paling diakui kebenarannya dan inilah yang paling banyak disebutkan di banyak tempat. Meskipun masih banyak riwayat lain yang telah saya sampaikan, adapun riwayat-riwayat yang dianggap sahih yang telah saya sampaikan barusan. Namun, para sejarawan dan penulis sirat memperdebatkannya. Adapun kita meyakini kebenaran riwayat yang dikisahkan Hadrat Umar pergi ke rumah saudarinya, lalu dari sana beliau pergi menuju Darul Arqam. Bisa dikatakan, atau mungkin saja, seluruh riwayat berkenaan dengan baiatnya Hadrat Umar pada tempatnya adalah benar, yang darinya dapat disimpulkan bahwa pada berbagai kesempatan Hadrat Umar mengalami perubahan kondisi hati. Terkadang perubahan itu terjadi, namun belum ditempuh langkah terakhir. Dan kisah terakhir adalah kisah di mana beliau mendengarkan tilawat Al-Quran di rumah saudarinya, lalu pergi ke singgasana kenabian untuk memeluk Islam. Alhasil, Allah lah yang Maha Tahu. Pada saat itu, usia Hadrat Umar 33 tahun dan beliau adalah pemimpin kabilah Banu Adi. Dalam bangsa Quraisy, kepada beliau ditugaskan sebagai duta kaum. Beliau adalah seorang figur yang disegani dan pemberani. Dengan baiatnya beliau, Islam mendapatkan kekuatan sehingga berani keluar dari Darul Arqam dan melakukan salat secara terang-terangan di Masjid Haram. Hadrat Umar adalah sahabat terakhir yang baiat di Darul Arqam dan ini terjadi pada bulan terakhir tahun ke-6 pasca kenabian. Pada masa itu pria muslim di Mekah berjumlah 40 orang. Selebihnya insya Allah akan saya sampaikan pada lain kesempatan. Sekarang saya akan sampaikan riwayat beberapa almarhum yang akan saya pimpin salat jenazahnya. Di antaranya yang pertama adalah Ahmad Muhammad Utsman Syabuti Sahib, putra dari Muhammad Utsman Syabuti Sahib dari Yaman. Beliau wafat di Mesir pada 9 April di usia 87 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmad Muhammad Utsman Syabuti Sahib lahir di kota Aden, Yaman. Ketika yang terhormat Ghulam Ahmad Sahib menjadi mubalik di Aden. Pada waktu itu Syabuti Sahib baiat di usia 14 tahun. Setelah itu beliau mendapatkan taufik berkhidmat pada berbagai jabatan kepengurusan di Jemaat Ahmadiyah, Yaman, dan sejak lama mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Ketua Jemaat Ahmadiyah Yaman hingga kewafatan beliau. Yakni beliau tetap pada jabatan tersebut hingga akhir hayatnya. Beliau menikah dengan yang terhormat Wasimah Muhammad Sahibah binti Dr. Muhammad Adani Sahib yang merupakan cucu dari sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Haji Muhammad Din Sahib Dehelwi radhiyallahu anhu, dan seorang sahabat wanita, Hadrat Hasinah Bibi Sahibah radhiyallahu anha. Pernikahan Syabuti Sahib dilaksanakan di Rabuah, tetapi dilaksanakan tanpa kehadiran. Namun kemudian tercipta jalinan dengan markaz, yaitu Syabuti Sahib mendapatkan taufik untuk datang ke Rabuah dan juga mendapatkan kemuliaan bertemu dengan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Beliau juga di sana bertemu dengan orang-orang suci, yakni para sahabat. Syabuti Sahib mendapatkan pendidikan tinggi dari beberapa universitas di Inggris di bidang manajemen keperawatan dan kesehatan dan meraih gelar master di bidang administrasi kesehatan dari Universitas Liverpool. Selama 29 tahun, beliau memegang jabatan sebagai dekan di Central Health Institute serta berbagai jabatan lainnya di bidang kesehatan. Selain di negara-negara Timur Tengah, beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat sebagai penasihat sementara Organisasi Kesehatan Dunia di berbagai negara lainnya. Sudah cukup lama beliau sakit dan sejak beberapa bulan yang lalu, beliau pindah ke Mesir dan berusaha untuk dapat datang ke UK. Di sana pun beliau mendapatkan perawatan, namun dikarenakan sakit beliau semakin memburuk, setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya pada 9 April beliau kembali pada Sang Pencipta hakikinya. Almarhum adalah seorang musi. Selain istri beliau meninggalkan seorang putra, Muhammad Syabuti, yang menjadi dokter di Amerika dan 3 orang putri serta banyak cucu dan cicit.
Putri sulungnya tinggal di Yaman. Seorang putrinya tinggal di Jerman dan Marwa Syabuti Sahibah mendapatkan taufik berkhidmat di MTA Al-Arabiyah di UK. Putri beliau Marwa Syabuti menuturkan bahwa memang benar bahwa surga berada di bawah kaki ibu, namun saya juga mendapatkan kasih sayangnya layak yang ibu dari ayah, dan atau beliau ingin mengatakan bahwa saya tidak merasakan perbedaan antara kasih sayang ayah dan ibu. Beliau menuturkan, ayah saya seorang yang muttaqi, saleh, berakhlak tinggi, dan sangat rendah hati. Seorang yang penyabar, jujur, menjaga amanah, peduli dengan orang-orang miskin dan semua orang, mencintai semua orang dan bahkan kemanusiaan, dan hal ini dituliskan oleh banyak orang. Orang-orang gair yang mengenal beliau juga menulis hal yang sama. Beliau melakukan pekerjaannya dengan cermat, tepat waktu, dan selalu menepati janjinya. Beliau biasa melaksanakan ibadah-ibadah dan nafal-nafal, serta sangat memperhatikan kedisiplinan dalam salat-salat fardu. Putrinya menuturkan, pada 2002, ayah dan ibu keduanya mendapatkan karunia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Wakil Ketua Jemaat Yaman, Khalid Ali As-Sabri, Sahib, menuturkan, meskipun sudah berusia lanjut, beliau seorang yang berwibawa, baik hati, selalu tersenyum, dermawan, dan pengkhidmat tamu. Beliau memperlakukan semua Ahmadi layaknya seorang ayah yang penyayang. Kapanpun ada kebutuhan jemaat, beliau akan membiayainya dari saku beliau sendiri, dan beliau membeli sendiri barang-barang yang digunakan untuk keperluan jemaat, seperti printer, mesin fax, dan sebagainya. Beliau seorang yang sangat mengasihi dan menyayangi orang-orang miskin dan membutuhkan. Beliau biasa membiayai para Ahmadi yang miskin dengan ketulusan. Beliau biasa menyantuni anak-anak yatim dan para janda Ahmadi. Beliau juga membayar sewa rumah satu keluarga yang terkena dampak perang dari saku beliau sendiri. Meskipun sudah sepuh, pada 2018 beliau melakukan perjalanan yang panjang dan penuh kesulitan dari Aden ke Shan'a. Ketika itu dikarenakan serangan-serangan Saudi, jalan menjadi berbahaya dan terdapat banyak pos pengecekan. Dikarenakan sudah sepuh, untuk berjalan pun sulit bagi beliau. Perjalanan ini beliau lakukan hanya untuk melaksanakan salat Id bersama jemaat Shan'a dan memberikan hadiah Id kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu serta ikut serta dalam kebahagiaan mereka. Pada waktu itu, semua anggota jemaat merasa senang dengan kedatangan beliau. Jenazah selanjutnya, yang terhormat Qureshi Zakaullah Sahib, yang merupakan akuntan kantor Jalsa Salana. Beliau juga wafat pada 9 April di usia 87 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaat Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga Quraisy Sahib melalui kakek beliau dan kakek istri beliau, Hadrat Khurshid Ali Sahib radhiyallahu anhu. Ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam datang ke Sialkot, Hadrat Khurshid Ali Sahib mendapatkan karunia baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam di usia 16 tahun. Istri dari Quraisy Sahib telah wafat. Beliau memiliki 5 putri dan 1 putra, dan seorang putra beliau adalah hafiz Quran dan tinggal di sini di UK. Seorang putri beliau merupakan karyawan di kantor private secretary kita di Rabuah. Putri beliau lainnya juga tinggal di Manchester. 1 putri beliau juga telah wafat. Pada tahun 54, beliau memulai pengkhidmatan di jemaat. Sebagai relieving clerk di bawah naungan Sadar Nigran Board, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Lebih dari 58 tahun beliau bekerja di Sadar Anjuman Ahmadiyah. Putra beliau, Hafiz Syamsudduha, menuturkan, beliau mendapatkan taufik bekerja bersama Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu dan biasa pergi ke rumah Hadrat Mia Bashir Ahmad Sahib. Suatu hari beliau pergi ke rumah Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Di hari pertama, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib mengatakan kepada beliau, "Duduklah." Beliau menjawab, "Bagaimana saya bisa duduk setara di hadapan keturunan Hadrat Masih Maud alaihi salam?" Atas hal ini, Hadrat Mia Bashir Ahmad Sahib mengatakan,
al-amru fauqal adab, yakni perintah itu memiliki kedudukan lebih tinggi dari adab dan rasa hormat. Mendengar ini, beliau duduk dengan sikap penuh hormat. Putra beliau menuturkan, ayah saya seorang yang tidak banyak bicara, disiplin dalam salat 5 waktu, serta dawam dalam tahajud. Beliau biasa membayar candah atas nama para almarhum. Beliau merawat dan mengkhidmati para sesepuh dalam keluarga di rumah beliau. Beberapa di antara mereka ada yang wafat di rumah kami. Beliau memiliki jalinan kesetiaan dan kecintaan dengan khilafat dan berusaha memastikan ini juga terdapat dalam diri kami. Ketika saya kecil, beliau membawa saya untuk salat dan di jalan sering mengatakan kepada saya, kapanpun khalifah memanggilmu untuk bekerja, maka kamu harus senantiasa siap. Beliau juga menanggung pengeluaran rumah tangga beberapa orang miskin. Putri beliau, Ammatus Salam, menuturkan, ayahanda saya menghibahkan dari jahidannya sebidang tanah di Mahalla Nasir Abad Sultan, Rabuah, dengan tujuan pembangunan masjid atas nama Sadar Anjuman Ahmadiyah. Beliau biasanya mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam sebulan. Beliau memiliki 5 putri dan 1 putra. Semuanya beliau berikan pendidikan dan tarbiyat dengan baik. Jenazah berikutnya adalah yang terhormat Malik Khalid Daud Sahib dari Kanada yang wafat di usia 85 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakek beliau dari pihak ibu, Hadrat Syekh Nuruddin Sahib Tajir Kadian, adalah seorang sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan kakek beliau dari pihak ayah yang terhormat Maula Daud Sahib mendapatkan taufik masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah dengan baiat di tangan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama. Dalam kurun waktu yang lama, almarhum mendapatkan taufik berkhidmat sebagai ketua halqah di Karachi. Di Kanada, almarhum berkhidmat di Departemen Mal. Beliau sosok yang disiplin dalam salat dan puasa, penyayang, banyak membantu orang-orang miskin, saleh, mukhlis, dan setia. Beliau selalu terdepan dalam pembayaran candah dan ikut serta dalam berbagai gerakan pengorbanan harta. Beliau memiliki jalinan kecintaan yang kuat dengan khilafat, dan saya, yakni Huzur, pun melihat ini dalam diri beliau. Beliau memiliki hubungan yang luar biasa dengan khilafat. Dengan karunia Allah Ta'ala, almarhum termasuk di antara para musian awal. Di antara yang ditinggalkan, selain istri juga 4 orang putra dan 3 orang putri. Seorang putra beliau sedang berkhidmat di Amilah Nasional Kanada. Jenazah selanjutnya, Muhammad Salim Sabir Sahib, karyawan Nazarat Umur Ammah. Beliau wafat pada 27 Maret di usia 77 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga Salim Sabir Sahib melalui ayahanda beliau, Hadrat Mianur Muhammad Sahib, seorang sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam yang tinggal di Wanjua, sebuah kampung dekat Kadian, dan pada tahun 1903 beliau datang sendiri ke Kadian lalu berbaiat di tangan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau ditugaskan di Sadar Anjuman Ahmadiyah sejak 19 Mei 62. Setelah itu, pada tahun 68 beliau dimutasikan dari Diwan ke kantor Private Secretary. Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, rahimahullah, sendiri yang memilih beliau untuk berkhidmat di kantornya. Kemudian sejak 87 hingga 2006, beliau sebagai muhtasib juru kalkulasi di Umur Ammah. Masa penghidmatan beliau kurang lebih selama 65 tahun. Almarhum seorang musi, keponakan dan menantu beliau menuturkan bahwa beliau dawam tahajud. Beliau biasa berdoa dengan begitu penuh keperihan dalam salat-salat pada umumnya dan dalam tahajud pada khususnya, sehingga orang yang duduk di samping beliau hatinya akan meleleh juga. Beliau secara rutin memberikan daras mengenai ketaatan kepada khalifah waqt kepada generasi muda. Di luar dari jam kantor, beliau biasa meluangkan waktu untuk bekerja di kantor. Beliau menganggap kedukaan dan kesulitan yang dialami oleh Ahmadi lain sebagai kedukaan dan kesulitan beliau sendiri juga, dan beliau biasa menyelesaikan permasalahan orang-orang dengan mengedepankan ketaatan pada khalifah waqt dan ketaatan pada jemaat. Setiap saat beliau mewiridkan salawat dan menolong orang-orang miskin secara diam-diam. Beliau memiliki begitu banyak keistimewaan. Jenazah berikutnya, istri dari Sahibzada Mahdi Latif Sahib dari Amerika. Beliau wafat pada 10 Maret. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami beliau yang terhormat Sahibzada Mahdi Latif Sahib adalah cucu dari Hadrat Sahibzada Abdul Latif Sahib Syahid. Pada
Pada tahun 69, almarhumah meraih gelar master di bidang botani dari Universitas Peshawar. Kemudian beliau mulai melakukan pekerjaan riset di Departemen Botani, Lembaga Penelitian Peshawar. Beliau terlibat di sana hingga tahun 72. Pada tahun 70, atas himbauan dari Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah, beliau mewakafkan diri di bawah Nusrat Jahan. Adik laki-laki beliau, Said Malik Sahib, juga berangkat ke Nigeria dan tinggal di sana hingga tahun 75. Dan pada masa itu beliau berkhidmat sebagai prinsipal di Women Arabic Teachers College. Pada tahun 75 beliau berangkat ke Amerika. Di sini kemudian beliau bekerja sebagai peneliti di Departemen Botani Universitas Nebraska. Kemudian dari sana beliau pindah ke Maryland. Di Maryland beliau secara terus-menerus mendapatkan kesempatan berkhidmat di Lajnah dan juga mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Sadar Lajnah Amerika, Naib Sadar Lajnah Amerika. Beliau juga melaksanakan tugas sebagai Sadar Lajnah Washington. Beliau seorang wanita yang penuh kasih sayang dan berempati terhadap kesedihan orang lain. Almarhumah adalah seorang musiah. Di antara yang ditinggalkan, selain suami beliau, juga 4 orang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan. Beliau tidak mempunyai anak. Seorang saudara laki-laki beliau adalah Naib Amir Amerika dan seorang lainnya berkhidmat di Darul Qadha Amerika. Jenazah selanjutnya, Safia Begum Sahibah, istri dari Muhammad Sharif Sahib dari Kanada yang wafat di usia 80 tahun pada 11 Maret. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah kakak dari yang terhormat Maulwi Chiragdin Sahib, mantan mubalik jemaat Peshawar. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Sadar Lajnah di Washchant untuk waktu yang lama. Suami beliau wafat pada 93 dalam sebuah kecelakaan. Setelah kewafatan suami, beliau memberikan tarbiyat yang terbaik kepada anak-anaknya. Beliau seorang wanita yang disiplin dalam salat dan puasa, rajin tahajud, penyabar, dan senantiasa bersyukur. Beliau sangat rendah hati. Beliau seorang wanita yang baik dan penyayang. Wasiat beliau pun sepertiga. Beliau meninggalkan 4 putri dan 1 putra. Semua anak beliau mendapatkan taufik berkhidmat pada jemaat dengan satu atau cara lain cara. Semoga Allah telah memberikan rahmat dan ampunannya kepada الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.